Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang di Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Amma ba'du, alhamdulillah. Mari bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, ya, memberikan kita nikmat iman, Islam dan waktu tentunya. Di kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara Zoom, ya, Zoominar, kajian rutin kita tentang perwakapan, ya, yang insya Allah dan alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan, ya, kita selalu adakan di setiap pekannya. Mudah-mudahan kehadiran kita menambah iman kita, ya, menambah ketakwaan kita, menambah semangat kita, ya, dan menambah wawasan kita juga, ya, tentang bagaimana kita mempersiapkan diri, mempunyai amalan, ya, memiliki amalan yang semua orang membutuhkannya, yaitu adalah amal wakaf, ya. Mudah-mudahan insyaallah apa yang malam hari ini kita sama-sama akan pelajari memberikan semangat bagi kita untuk menjadikan wakaf ini sebagai gaya hidup kita, ya. Salam pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah teladan kita, Nabi Agung yang selalu kita tentu rindukan, ya, dan kita harapkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang juga dirindukan oleh Rasulullah SAW, ya, sebagaimana dalam suatu ketika, ya, Rasulullah pernah mengungkapkan, ya, kerinduan beliau kepada kita semua umatnya dalam sabda beliau, wadittu, ya, wadittu la ra'aitu ikhwani, gitu, ya, wadittu la ra'aitu ikhwani, ya, aku rindu, ya, untuk melihat bertemu dengan saudara-saudaraku. Nah, kemudian para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu, ya, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, la antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, ya. Lalu mereka bertanya, siapakah saudaramu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa alladzina amanu bi wa lam yarawni, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepadaku, ya, walaupun mereka belum pernah bertemu dengan aku, walaupun belum pernah melihatku. Nah, mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang yang diungkapkan dalam sabdanya wadittu, yaitu orang yang dirindukan untuk bertemu dengan beliau, ya, dan kita mendapatkan di akhirat nanti tempat yang mulia, ya, ditempatkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, Bapak Ibu semua yang telah hadir di malam hari ini, ya, di acara Zoom kita di kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan, ya, pembahasan kita tentang kajian perwakafan. Mudah-mudahan tema malam hari ini yaitu temanya adalah urgensi wakaf bagi pribadi dan umat, ya, bisa bermanfaat untuk kita semua, insyaallah, ya. Baik, saya akan share materinya. Baik, malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji satu tema, yaitu urgensi wakaf, ya, bagi pribadi, ya, bagi setiap orang, dan apa urgensinya atau wakaf ini bagi umat, ya, bagi umat secara keseluruhan, ya, bukan hanya umat Islam saja tetapi juga seluruh masyarakat. Apa pentingnya kita membahas wakaf, ya. Baik, hal ini penting sekali, ya, sebagai informasi buat kita bersama bahwa kenapa wakaf saat ini belum berkembang, gitu, ya. Ini kita awali dulu tentang perwakafan, ya, karena memang wakaf ini bukan seperti zakat, ya.
wakaf ini jauh sekali belum berkembang. Ini fakta beberapa media yang kita kumpulkan sebagai informasi terlebih dahulu pada kita ya. Apa sih penyebabnya wakaf ini belum berkembang seperti zakat ya? Nah, yang pertama adalah bahwa wakaf ini sifatnya masih dianggap sukarela gitu ya. Jadi untuk mengajak umat memahami wakaf yaitu butuh ekstra ekstra apa namanya ekstra tenaga gitu ya secara kontinu, secara terus menerus ya. Setiap dai atau setiap para duta wakaf atau partner wakaf atau pejuang wakaf gitu ya atau sahabat wakaf yang mereka konsen bagaimana terus memberikan edukasi tentang perwakafan ini. Ya karena memang bagi sebagian besar ya bahkan bisa dibilang 50% menurut data dari Badan Wakaf Indonesia, masyarakat Indonesia ini belum memahami ya tentang perwakafan gitu ya. Ketika diajukan survei ya bahwa memang mereka masih belum menganggap wakaf ini hal yang penting untuk dilakukan gitu ya. Nah itu terjadi kenapa? Karena memang ya minimnya literasi perwakafan. Jadi informasi-informasi atau ilmu-ilmu terkait tentang perwakafan ini ya masih belum dikaji ya, belum di apa namanya di sekolah-sekolah gitu ya. Bahkan di perguruan tinggi ya materi-materi tentang perwakafan ini masih sangat jarang untuk dibahas seperti itu ya. Nah, apalagi dalam pengajian-pengajian gitu ya, sengaja temanya wakaf itu juga masih jarang sekali gitu ya. Jadi alhamdulillah ya di kita di Indonesia saat ini sudah mulai ya dimulai dari Badan Wakaf Indonesia terus mengadakan apa namanya kajian-kajian, ya, seminar-seminar, Zoom-Zoom tentang perwakafan. Yang ini tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan edukasi ya, pemahaman dan literasi perwakafan sehingga masyarakat kita bisa ikut serta ya bagaimana mereka mempunyai amal jariah wakaf. Nah, yang berikutnya adalah sebagai informasi juga bahwa tanah wakaf di Indonesia ini ada ya 4.359 miliar ya. Ya, meter persegi artinya sekitar 435 ribu hektar gitu ya. Tanah wakaf yang tidak ya yang ada di Indonesia saat ini ya dan lebih dari 90% itu tidak produktif ya. Jadi tanah wakafnya ada tetapi ya tanah wakaf tersebut masih belum bisa digunakan, belum bisa dipakai ya. Ya ini sebagai informasi saja buat kita. Nah, berikutnya adalah ya bahwa potensi wakaf uang di Indonesia ini ternyata besar sekali gitu ya. Kalau kita bisa menghimpun wakaf melalui uang ataupun wakaf uang ya, bahwa potensinya adalah 180 triliun per tahun ya. Tanah wakaf Indonesia luas sekali ternyata potensi wakafnya adalah 180 triliun per tahun ya. Nah, menurut Republika juga ya Badan Wakaf Indonesia mengatakan bahwa potensi aset wakaf ya, aset wakafnya itu ya bisa mencapai 2 triliun per tahun. Ya, 2 triliun per tahun itu kan besar sekali gitu ya. Namun yang terrealisasi ya baru sekitar 400 miliar per tahun. Ini angka masih sangat jauh sekali gitu ya. Nah, ini yang tadi juga ya terkait dengan indeks literasi wakaf di Indonesia. Ya, ini berdasarkan survei ya di tahun 2020 bahwa pemahaman dasar tentang wakaf itu baru 57%, gitu masih sangat kategori masih rendah sekali ya. Kemudian pemahaman lanjut tentang wakaf, nah ini lebih menyedihkan ya, baru 37%. Jadi ini survei di seluruh Indonesia gitu ya, disurvei dari setiap provinsi ya bahwa yang ngerti tentang pemahaman lanjutan tentang perwakafan itu masih 37%, sangat rendah sekali ya. Sedangkan indeks literasi zakat sendiri pun masih 50%. Nah, ini PR besar semua ya gitu ya. Artinya masih sangat butuh sekali untuk terus melakukan edukasi ya, menjelaskan kepada masyarakat apa itu wakaf dan kenapa setiap orang penting ya memiliki amal jariah wakaf. Nah, berikutnya juga adalah ya, jadi ketika kita melakukan ajakan ya atau mengundang teman kita ataupun siapa aja yang mungkin kita kenal gitu ya untuk kita ajak ngobrolin wakaf atau mengajak berwakaf ya mereka rata-rata ini beberapa survei yang dikumpulkan adalah kenapa saya harus berwakaf gitu ya kan wakaf itu sunnah ya ini paling banyak gitu ya wakaf itu kan sunnah jadi sesuatu yang sunnah itu ya boleh dilakukan kan boleh tidak gitu ya. Jadi karena wakaf itu nggak wajib, ya artinya kalau tidak dilakukan juga tidak mengapa gitu ya. Nah, dia mengatakan juga wakaf itu kan harus tanah gitu ya. Jadi masih banyak pemahaman masyarakat kita yang menganggap kalau wakaf itu harus dalam bentuk tanah ya atau tanah kuburan ya atau mungkin
bentuknya masjid ya atau bentuknya makam seperti itu. Nah, bahkan juga ada yang mengatakan wakaf belum dianggap penting ya, belum dianggap penting ya. Bahkan juga belum kepikiran lah untuk wakaf sekarang. Masih jauh gitu ya. Masih banyak kebutuhan lain, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak sekolah ya, yang itu yang lebih penting seperti itu. Dia mengatakan bahwa masih muda lah, masih jauh ya, masih muda, umur insya Allah masih panjang gitu ya. Ya, kalau wakaf itu kan buat orang yang sudah usianya lanjut ya, usianya sudah apa namanya 40, 50, 60 ke atas seperti itu ya. Ada yang mengatakan pengen sih berwakaf cuma belum sanggup gitu ya. Nah, wakaf itu anggapnya masih mahal, masa saya harus bangun masjid gitu ya. Membikin lembaga tahfidz ya atau membangun pesantren dan seterusnya. Nah, ada juga yang tertarik wakaf tapi belum tahu caranya seperti itu ya. Nah, ini beberapa kendala yang memang menjadi PR kita bersama sebenarnya ya. Ada di mana kita ya? Apakah kita termasuk orang-orang yang menganggap wakaf itu sunnah ya? Apakah kita menganggap wakaf itu belum penting ya? Atau kita pengen berwakaf tapi belum tahu caranya dan belum sanggup seperti itu. Nah, apa urgensinya wakaf bagi setiap pribadi dan keluarga? Ya, pentingnya wakaf bagi kita secara personal ya dan bagi keluarga kita itu apa pentingnya wakaf? Nah, ini insya Allah malam ini kita akan kaji ya sehingga kita memiliki pemahaman yang utuh ya bahwa hal-hal yang tadi terungkap dari beberapa survei kita bahwa wakaf belum penting, wakaf itu untuk orang-orang yang sudah tua, wakaf itu enggak wajib, wakaf itu harus bentuk tanah dan seterusnya. Insya Allah kita akan sama-sama kaji di malam hari ini. Ya, yang pertama adalah wakaf itu sangat penting sekali, gitu ya, sangat penting sekali. Nah, makanya kita akan setelah ini kita akan ungkapkan beberapa ayat ataupun landasan yang mengapa wakaf itu penting untuk kita miliki. Ya, ya wakaf sebagai pemberat timbangan amal soleh. Ya, kemudian juga wakaf memudahkan jalan ke surga. Insya Allah nanti kita akan bahas juga. Ya, kemudian wakaf adalah pahalanya terus mengalir ya. Dan wakaf merupakan keinginan orang yang sudah meninggal dunia. Wakaf adalah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, wakaf dicontohkan oleh para sahabat ya. Wakaf itu mudah dan ringan. Nah, ini poin-poin yang insya Allah ya kita akan bahas ya karena wakaf itu menjadi sangat penting bagi kita ya, dan keluarga kita. Ya, baik, ada. Baik. Nah, wakaf itu sangat penting ya. Wakaf itu sangat penting kenapa? Nah, ini yang pertama gitu ya bahwa sesungguhnya kita semua ini hanya tinggal menunggu kematian kita saja gitu ya. Kain kafan kita sudah ditenun dan sudah disiapkan ya, dan kita semua pasti akan ke sana yaitu ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang berjuang pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di hari kiamatlah akan disempurnakan amal kalian ya faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari sisi api neraka, wa udkhilal jannah dan masukkan dalam surga, faqad faz, mereka orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itulah hidup dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, wakaf menjadi sangat penting kenapa? Ya karena inilah amalan yang akan sangat diharapkan ya ketika jasad kita ya siapapun yang meninggal dunia telah berada di alam kuburnya ya. Maka inilah keinginan mereka adalah keinginan punya amal yang akan menambah timbangan amal seseorang tersebut ketika telah meninggal dunia ya. Karena setiap detik yang berlalu dalam kehidupan kita ya sesungguhnya kita ini sedang mendekat ke liang kubur kita ya. Dan ketika kain kafan dipakaikan ya tidak ada yang bisa kita bawa, tidak ada yang bisa kita menemani kita ya, kecuali apa? Kecuali amal yang telah kita lakukan, yang telah kita siapkan ya, dari sedekah kita, dari wakaf kita, dari sholat kita dan ibadah-ibadah yang lain tentunya. Dan ini kita semua sebenarnya paham gitu ya. Kita semua paham dan tahu bahwa arah kita ke depan ya, bahwa kita semua akan menuju ke sana ya, akan ke kuburan, akan masuk ke liang kubur dan tidak ada yang bisa kita bawa kecuali adalah kita sudah mempersiapkannya ketika kita hidup di dunia. Pada hakikatnya kita semua dan orang-orang yang saat ini sudah berada di alam kubur itu sama keinginannya, sama harapannya, sama pikirannya ya. Pikirannya apa? Yaitu ketika mereka masih diberikan kesempatan, mereka juga mengatakan hal yang sama yaitu apa? Yaitu masih ada harapan kehidupan di esok harinya. Masih ada kesempatan untuk bernafas dan melakukan ibadah di esok harinya ya. Tetapi yang membedakan kita adalah dengan mereka sudah meninggal kubur, kita masih punya kesempatan ya untuk melakukan amal yang mempersiapkan amal yang akan menemani kita di alam kubur. Yang salah satu yang paling penting adalah kita bicara wakaf. Nah, pentingnya wakaf kita bahas karena ini. Ya, karena kita semua adalah sebenarnya hanya menunggu dari satu sebab kematian kepada sebab kematian berikutnya. Dan bila kematian itu telah tiba dan telah datang kepada kita semua,
ya, maka yang paling diharapkan adalah kita semua sudah punya amal jariah wakaf. Nah, tetapi ketika masih hidup ini, ya, amal ini tidak menjadi penting, dianggap tidak penting tadi di poin-poin yang tadi di atas kita sampaikan bahwa ya masih jauh lah gitu ya, masih muda lah, masih banyak PR yang lain lah ya, masih menganggap sesuatu itu adalah wakaf ini ya bisa dinomor sekiankan gitu ya. Padahal wakaf ini adalah sesuatu yang paling diinginkan ya, sebuah kerinduan terbesar, keinginan terbesar orang yang telah meninggal dunia pada saat ini, pada hari ini adalah mereka punya wakaf. Ya, mereka punya wakaf. Ya, apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Yaitu mereka akan berkata, ya, orang-orang yang telah meninggal di dalam kuburnya itu minta diberikan kesempatan untuk hidup sesaat lagi, untuk diberikan waktu sekejap lagi, ya, sedikit waktu lagi. Untuk apa? Ya, fa'asaddaqa, ya, fa'asaddaqa, untuk mereka bisa bersedekah, ya. Nah, sedekah di sini ya sedekah biasa aja itu pahalanya luar biasa, apalagi sedekah yang pahalanya jariyah, ya, yang berkelanjutan, yang abadi, yang terus mengalir, ya. Wa aku minas sholihin, aku termasuk orang-orang yang sholih. Nah, jadi kita bicara wakaf, ya, pentingnya setiap orang, setiap pribadi punya wakaf, ya, karena ya inilah sebuah keinginan terbesar orang yang telah meninggal dunia, yaitu mereka bisa berwakaf. Nah, kalau kita balik dengan kondisi kita yang masih hidup, ya, kenapa ya wakaf itu dianggap suatu hal yang tidak penting, ya, suatu hal yang belum diinginkan, belum direncanakan, belum mau dimiliki, gitu ya, karena menganggap ada hal lain yang lebih penting ketimbang wakaf. Nah, inilah kenapa kita selalu membahas wakaf, karena ya bila mana ya kematian itu telah datang kepada kita dan kita tidak ada kesempatan lagi, penyesalan itu tidak ada yang di awal, ya. Di awal itu pendaftaran gitu kata orang, ya. Penyesalan itu semuanya di akhir, ya, di akhir. Nah, maka sebelum waktunya datang kepada kita, ya, maka inilah amalan yang harus menjadi prioritas. Ya. Jadi bukan lagi menjadi sesuatu apakah ini penting atau tidak, apakah ini wajib atau tidak, apakah ini harus dilakukan atau tidak, tetapi berpikir bagaimana wakaf ini dimiliki, ya, sejak saat ini wakaf ini dimiliki, gitu ya. Nah, bicara tentang kuburan, ya, ini perlu kita ulangi lagi bahwa Utsman bin Affan saja, ya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling dermawan, gitu ya, paling banyak infaknya, paling banyak sedekahnya, ya, paling banyak wakafnya. Kita tahu ada wakaf sumur, ya, wakaf tanah beliau, ya, wakaf uang beliau, itu luar biasa sekali, gitu ya, banyak sekali wakafnya Utsman bin Affan ini. Tetapi suatu ketika melewati kuburan, ya, Utsman menangis sampai basah jenggotnya. Kemudian Hani, salah seorang sahabat beliau bertanya, ya Utsman, ya, engkau diceritakan surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Lalu kenapa ketika engkau disebutkan kuburan, ya, melewati kuburan engkau menangis? Nah, Utsman mengatakan, ya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW yang bersabda, ya, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama, ya, tempat tinggal pertama, ya, dari tempat tinggal kita di akhirat kelak. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah baginya. Maka proses setelahnya yang akan lebih mudah baginya. Ya, ini selamat. Yang penting ini selamat di alam kubur nih, poinnya gitu ya. Selamat di alam kubur ini. Ya. Wa illam yanju minhu. Barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, ya, fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka kehidupan setelahnya, proses setelahnya, ya, dihisab, ditimbang amal, ya, kemudian melewati sirat dan seterusnya sampai surga dan neraka, itu akan lebih berat baginya. Nah, kata Utsman, ya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, ma ra'aitu manzuran, ya, qattun illa wal qabru afza'u minhu. Tidaklah aku melihat pemandangan yang lebih menakutkan kecuali adalah pemandangan kuburan, ya, adalah daripada kuburan yang lebih menakutkan. Ini apa, ya? Ini levelnya adalah level Utsman, ya, level Utsman, ya, ketika mendengar sabda Rasulullah ini, Rasulullah juga mengatakan bahwa, ya, pemandangan yang lebih menakutkan itu adalah kuburan. Ya, pemandangan yang mengerikan itu adalah kuburan. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa, ya, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa, ya, kita harus selamat di alam kubur kita. Ya, lalu apa yang bisa menyelamatkan kita? Gitu ya. Nah, inilah poin penting, ya, apa urgensinya wakaf bagi setiap pribadi dan setiap keluarga perlu, ya, memikirkan, perlu
merencanakan perlu memiliki amal jariah wakaf karena kuburan itulah sesuatu yang menakutkan ya, dan itulah ya keinginan kerinduan orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka inilah bentuk cinta Rasulullah ya, bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ya. Karena Rasulullah menginginkan kita semua selamat ya, karena Rasulullah tahu bahwa kita ini dalam beribadah ya tidak seperti para sahabat ya, para tabi'in, para ulama, para salafus salih. Ya, yang mereka beribadah itu kita tahu ya, banyak sekali mungkin kita pernah mendengar ceramah, mendengar khutbah, mendengar kisah atau membaca cerita-cerita para ulama ya. Bagaimana mereka qiyamul lail ya, di setiap malam menghatamkan Al-Qur'an ya. Setiap 3 hari, ada yang setiap 10 hari, ada yang setiap 30 hari, bahkan di akhir-akhir Ramadan mereka menghatamkan Al-Qur'an setiap pagi dan malam seperti Imam Syafi'i gitu ya. Membaca Al-Qur'annya bisa hatam 2 kali dalam sehari. Itu kan luar biasa ya ibadahnya mereka. Ya, nah kemudian belum lagi kebaikan-kebaikan mereka yang lain. Nah, kita di zaman sekarang dalam kehidupan yang godaannya banyak gitu ya. Mulai dari gadget, mulai dari kesibukan, mulai dari pekerjaan dan seterusnya ya, yang membuat seseorang itu ibadah itu kadang hampa gitu ya. Kadang hanya sekedar rutinitas atau formalitas gitu ya. Nah, bila mana seorang telah meninggal dunia sedangkan dia sendiri nggak yakin bahwa amalnya itu bisa menghantarkannya ke surga, ya menyelamatkan dari siksa neraka, ya maka di sini bentuk cinta Rasulullah SAW kepada kita semua, kepada umatnya. Karena Rasulullah ingin sekali kita bisa masuk surga bersama-sama, gitu ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, "Idza matal insan," apabila manusia meninggal dunia. "Inqata'a amaluhu," ya putus amalnya. Nah, disinilah ya. Karena amal ini ketika meninggal itu putus ya. Sedangkan kita tidak bisa lagi ya berharap melakukan ibadah tentunya kan. Ya, illa min salasin, tetapi disinilah bentuk kasih sayangnya. Kecuali 3 hal ya. 3 hal yang bisa meneruskan pahala itu ya. Meneruskan amal itu. Amal putus tapi ada yang terus mengalir pahalanya. Yaitu adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Gitu ya. Nah, inilah yang kita bahas di malam hari ini bahwa apa nggak mau kita ya mendapatkan rahmat Allah ya dengan cara cintanya Rasulullah kepada kita, memotivasi kita ya. Rasulullah menyampaikan pentingnya kita semua mempunyai wakaf karena inilah yang akan menghantarkan kita ya melewati sirat ya di alam kubur selamat ya, dan menambah berat timbangan amal kita ya. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bermanfaat ya. Bersyukurlah kita kalau kita termasuk orang-orang yang Allah kasih fadilah, keutamaan mengajarkan ilmu, yang menulis kitab, yang menulis buku yang itu dipakai untuk umat ya, seperti para ulama kita, para guru-guru kita gitu ya. Bukunya ya, kitab-kitabnya dipelajari ya, diamalkan. Nah, itu terus mengalir pahalanya ya. Tapi kalau kita menyadari kita ini sendiri nggak punya ilmu, kemudian juga kita nulis juga mungkin nggak bermanfaat dan seterusnya, nah maka peluangnya adalah yang pertama kita bisa lakukan sedekah jariyah ya. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ini harapan kita sebagai orang tua ya, punya anak yang senantiasa mendoakan orang tua kita, sehingga orang tua mendapatkan ya amal yang terus mengalir dari doa anaknya. Nah, tetapi kan permasalahannya adalah di tengah kesibukan zaman sekarang ya, kita juga mungkin nggak setiap sholat 5 waktu bisa mendoakan orang tua kita. Ya, tadi salat habis maghrib Indonesia mungkin lupa kita membaca doa Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya gitu ya. Nah, inilah kenapa ada satu ya dari 3 hal ini yang bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Nah, makanya tadi ada anggapan wakaf itu mahal, wakaf itu harus punya tanah dulu, wakaf itu harus punya uang besar dulu. Nah, makanya insya Allah malam ini kita akan bahas ya, kita bisa kok ya punya wakaf yang besar, yang bangun masjid ya, punya pahala jariyah yang banyak ya, dengan cara kita bisa berwakaf dengan cara mudah ya. Oke. Jadi as-shadaqatul jariyah ya, amal jariyah, sedekah jariyah berupa wakaf ini adalah sebuah amalan yang sangat-sangat dibutuhkan. Kapan dibutuhkannya? Nanti. Gitu ya. Dibutuhkannya kapan? Nanti ya. Pada saat seseorang telah meninggal dunia, maka amal jariyah wakaf ini akan terus mengalirkan pahala ya, dan menambah berat timbangan amal seseorang. Bagi siapa? Ya, bagi mereka yang bisa ya melakukannya, mengamalkannya ketika kita masih hidup di dunia. Nah, kesempatan hidup di dunia inilah ya kesempatan kita untuk mempunyai amal jariyah wakaf ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi
falyanzur bima yarji. Ya. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia ini dibanding dengan kehidupan akhirat adalah seperti orang yang mencelupkan jari telunjuknya, ya jarinya di lautan fil yammi, ya. Falyanzur bima yarji. Maka lihatlah ya yang tersisa dari ujung jarinya tersebut ketika jarinya diangkat. Ya itulah dunia yang kecil ya, yang setetes itulah dunia dibanding dengan kehidupan kita yang kekal abadi di itu kehidupan di akhirat ya. Maka disinilah gitu ya, mulailah kita merenungkan diri ya, bercermin ya, mengingat ya ini ada timbangan nih ya, timbangan ya. Apakah kita yakin ya bahwa di akhirat kelak ya lebih berat timbangan amal kita daripada dosa kita? Ya, yakin nggak kita ya bahwa timbangan amal kita lebih berat daripada dosa kita? Nah, kalau ternyata timbangan kita lebih berat dari amal kita, insya Allah gitu ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan taufik ya untuk dengan amal kita Allah ada kasih rahmat kasih sayangnya sehingga kita bisa masuk surga. Tetapi kalau ternyata ternyata dosa kita ini udah nggak bisa dihitung lagi gitu ya. Setiap hari, setiap kesempatan ada banyak peluang dosa yang kita bisa lakukan gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ini, seandainya timbangan dosa kita lebih berat daripada timbangan amal kita, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu kita punya pahala wakaf. Gitu ya. Itulah yang akan menambah berat timbangan pahala kita. Ya. Jadi dengan kita berwakaf, apalagi kita bisa berwakaf sekeluarga, ya, insya Allah ya kita bisa berkumpul kembali ya di surga kelak bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi berwakaf di sini adalah ya berwakafnya ya bukan untuk diri sendiri ya, tetapi bagaimana kita ya berwakaf untuk orang tua kita, apalagi kalau orang tua sudah meninggal dunia ya. Orang tua itu ya dia punya uang tapi dikasih anaknya uang juga senang gitu ya. Ya walaupun dia punya ya siapapun lah orang ya dia sudah punya tetapi dikasih orang lain juga pasti senang gitu ya. Nah, bukan cuma sekedar mengirim Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal dunia mendoakan dia, tetapi apalagi kalau dikirim wakaf ya, dikirim sedekah jariyah. Nah, inilah yang akan membuat mereka sangat bahagia di alam kuburnya. Ya, kalau orang-orang tua kita ya yang telah dahulu nenek kita, kakek kita ataupun keluarga kita yang lain telah meninggal dunia, maka apa yang perlu kita kirimkan ya agar kita bisa berkumpul kepada dengan mereka di surga kelak yaitu adalah dengan bersama-sama punya amal jariyah wakaf ya. Maka kata ulama ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat ya, ladang akhirat. Ya, mazra'atu ladang akhirat ya. Wa khairul buduril yaum al-waqaf. Sebaik-baik bekal yang ditanam di hari ini, sebaik-baik bibit ya, al-budur itu bibit yang ditanam di hari ini adalah wakaf ya. Jadi apa bekal yang terbaik yang ingin kita tanam ya ketika kita masih di dunia adalah bagaimana kita punya wakaf. Nah, itulah di antara pentingnya kita punya amal jariyah wakaf gitu ya. Oke, itu yang pertama gitu. Kita bicara tentang urgensi wakaf secara pribadi dan keluarga dulu. Nanti setelah ini kita akan bahas ya pentingnya wakaf untuk umat itu apa gitu ya. Apa pentingnya kita berwakaf dan maslahatnya untuk umat itu seperti apa. Baik. Sebelumnya ya kita coba jelaskan sedikit ya bedanya sedekah biasa dengan wakaf itu di mana ya. Apa itu wakaf ya? Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya ya atau untuk jangka waktu tertentu ya, untuk jangka waktu yang ditetapkan ya. Sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan kemaslahatan umum ya, kemaslahatan untuk umat sesuai syariah. Ini kita mulai bicara tentang pentingnya wakaf untuk umat ya. Wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat gitu ya. Jadi kalau tadi bicara wakaf secara personal, secara pribadi, yaitu kebutuhan kita untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap pribadi kita di alam kubur, ya, dan akan menghantarkan kita, ya, menambah berat timbangan pahala kita, ya, untuk kita menuju ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu, wa jannah, dan kepada surga. Arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi ya, uiddat lil muttaqin ya, itu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra ya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya ya, mengeluarkan hartanya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang ataupun kondisi sempit ya. Oke. Itulah yang disebut dengan wakaf. Baik, ini saya geser sedikit ya karena tadi kurang terlihat. Oke, baik. Ya, berikutnya ya. Sorry, ini
Filenya di Bapak Ibu, filenya bergeser nggak ya? Oke, sorry. Ini saya geser sedikit. Baik. Apa itu rukun wakaf? Nah, ini yang membedakan antara sedekah biasa dengan wakaf. Karena wakaf ini punya rukun ya. Yang pertama adalah wakaf punya rukun namanya wakif atau al-muwakif, yaitu orang yang berwakaf ya. Kemudian yang kedua adalah mauquf, harta yang diwakafkan. Yang ketiga ada mauquf alaih, yaitu peruntukan harta wakaf ini untuk apa ya. Siapa yang menerima harta wakaf ini ya. Kemudian ada namanya nazir wakaf, yaitu lembaga atau yayasan yang mengelola harta wakaf ini, karena wakaf ini harus kekal, harus abadi, ya harus produktif, ya tidak boleh habis penggunaannya. Ya. Kemudian ada namanya ikrar wakaf atau sebuah pernyataan, baik secara lisan, secara tulisan, ya ataupun dengan isyarat, ya yang mudah dipahami, yaitu apa yang dia sampaikan ini adalah untuk diwakafkan. Nah ini adalah rukun. Jadi kalau sedekah biasa tidak harus seperti ini, gitu ya. Kalau infak biasa tidak perlu melakukan ini, ya tidak ada rukun-rukun ini. Ya, jadi harta yang kita berikan itu ya seperti kita memberikan sedekah Jumat lah, ya nasi kotak seperti itu. Ini selesai, ya ketika dimakan habis sudah selesai. Tapi kalau wakaf tidak boleh habis ya, kemaslahatannya, kemanfaatannya harus abadi. Baik, nah kita bicara tentang yang kedua, yaitu adalah urgensi wakaf bagi umat itu seperti apa. Ya, yang pertama coba kita lihat bagaimana wakaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi yang mencontohkan pertama kali wakaf itu adalah Rasulullah. Ya, buktinya apa? Ya, buktinya Rasulullah ketika datang ke Madinah pertama kali, ya Rasulullah membeli tanah dari dua anak yatim yang tanah tersebut diwakafkan. Ya, untuk apa? Dibangun Masjid Nabawi. Ya, dibangun Masjid Nabawi. Ya, inilah wakaf pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi juga wakaf dari para sahabat ya, seperti Abdurrahman bin Auf, Tolha itu termasuk orang-orang kaya yang punya tanah di area Masjid Nabawi yang dibebaskan, yang diperuntukkan untuk perluasan Masjid Nabawi. Ya, sampai hari ini masjid yang luas ini, ya yang indah ini, yang kita semua pasti merindukan, ya ingin ibadah di sana kembali, ya ingin sholat di sana, ya mendapatkan 1000 kali sholat dibanding dengan masjid yang lain. Ya. Yang kedua juga adalah wakaf kebun kurma Umar bin Khattab di Khaybar. Ya, ini juga ada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah wakaf yang pertama dalam sejarah Islam, gitu ya, bahwa suatu ketika Umar pernah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya aku punya kebun, ya apa pendapatmu tentang kebun ini, ya untuk aku apakan kebun kurmaku ini. Rasulullah mengatakan, ya di sedekahkan apa namanya buahnya, manfaatnya, ya pembuatan pokoknya. Ya jadi ini contoh wakaf produktif perkebunan gitu ya. Jadi pokoknya ditahan, tidak dihibahkan, tidak disedekahkan, tapi hasilnya dimanfaatkan. Nah, yang ketiga yang terkenal juga adalah wakaf Utsman bin Affan, yaitu adalah wakaf Sumur Raumah ya di Madinah, yang ceritanya pasti kita semua pernah mendengar ya, kisah keberdarmatan Umar yang beliau membeli sumur dari orang Yahudi, kemudian airnya tersebut diberikan untuk siapa aja, maslahatnya untuk seluruh penduduk kota Madinah. Ya sampai hari ini di dekat sumur tersebut ada kebun kurma ya, yang tanahnya itu adalah tanah Utsman bin Affan. Ya, kebun kurma yang masih berbuah sampai hari ini, masih menghasilkan ya, yang hasilnya pun masih dimanfaatkan untuk umat. Nah, balik lagi kepada judul kita gitu ya, bahwa ini contoh nyata gitu ya, bahwa urgensi wakaf yang kedua adalah untuk umat itu adalah bicara tentang kemaslahatan, tentang kemanfaatan ya. Dari wakaf itu adalah kemaslahatannya, kemanfaatannya adalah untuk umat, untuk orang banyak gitu ya. Kalau bicara tentang secara personal, secara kepentingan wakaf itu untuk diri kita adalah sebagai penyelamat ya, sebagai penyelamat kita dari alam kubur ya, yang menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kemaslahatan wakaf yang kita berikan tersebut gitu ya adalah untuk umat. Nah, begitu juga pada waktu Khilafah Umayyah gitu ya. Pada waktu itu sudah dibangun rumah sakit yang gratis gitu ya. Yang ada orang-orang yang sakit kusta pada waktu itu ya, sakit kritis, sakit berat, itu berobatnya gratis pada zaman Khilafah Umayyah. Nah, ini menunjukkan apa ya? Menunjukkan bahwa ya kalau kita bisa juga melakukan hal serupa ya di zaman sekarang ya, mempunyai kesempatan kita untuk punya rumah sakit atau kita mensupport rumah sakit yang gratis gitu ya, yang apa namanya manfaat untuk umat, ini kan luar biasa ya. Seperti yang dilakukan oleh beberapa nazir wakaf ya, seperti Tauhid Du'afa gitu ya, sudah membangun beberapa rumah sakit yang mana rumah sakit tersebut gratis ya. Ini dari mana dananya? Dari wakaf ya. Kemudian adalah wakaf yang kedua adalah wakaf khilafah dinasti Fatimiyah gitu ya. Yaitu apa? Masjid Jami Al-Azhar ya, yang sampai sekarang menjadi kampus, menjadi universitas ya, yang di Al-Azhar Kairo ya.
Ini adalah dari wakaf ya. Orang-orang yang belajar di sana, yang kuliah di sana, yang menimba ilmu di sana, ya itu gratis dari mana? Dari wakaf. Nah, ini menunjukkan apa? Sekali lagi, ya pentingnya wakaf untuk umat ini adalah kemaslahatannya. Ya, nah mau nggak kita punya peran di sana gitu ya? Punya peran sehingga kita termasuk orang-orang yang memberikan kemaslahatan, kemanfaatan untuk umat yang untuk orang yang banyak ya. Kemudian juga ini, ya ini kisah menarik juga nih. Wakaf Raja Abdul Aziz ya. Wakaf tanahnya ya di area Masjidil Haram, yang di tanah tersebut dibangun hotel ya, hotel Tower Zamzam, yang mana ini hasil keuntungannya adalah untuk membiayai Masjidil Haram gitu ya. Ini luar biasa sekali. Kemudian juga wakaf Syekh Buga ya, wakaf Syekh Buga ini orang asal Aceh ya, yang datang ke Mekah, yang membeli tanah di Mekah, kemudian tanahnya diwakafkan ya, dibangun hotel juga di atasnya ya. Yang keuntungan dari sewa tanah wakaf ini ya diberikan untuk orang-orang asal Aceh ya. Dalam wasiat wakafnya seperti di gambar itu ada wasiat wakaf yang beliau tulis sendiri, beliau sampaikan bahwa hasil dari wakaf ini nanti akan diberikan ya, tolong diberikan kepada jamaah haji asal Aceh ya. Ya, dan sampai sekarang ya orang-orang yang berangkat haji asal Aceh mendapatkan uang sekitar 1.200 real ya, sekitar 4 sampai 5 juta rupiah. Nah, dana kelolaan wakaf dari Syekh Buga ini sudah mencapai 5,2 triliun ya rupiah ya, atau sekitar 200 juta real. Nah, inilah kemaslahatannya sampai sekarang masih ada gitu ya. Kemaslahatan untuk umat itu seperti itu tuh wakaf itu ya. Abadi, terus mengalir ya, kekal ya pahalanya. Nah, berikutnya adalah pertanyaan untuk kita gitu ya. Jadi dari dua hal yang tadi kita sudah sampaikan, bahwa kita penting sekali punya wakaf ya, dan yang kedua adalah ternyata ya wakaf yang kita berikan tersebut gitu ya, ya nggak perlu kita menikmati, tapi bagaimana kemaslahatannya, kemanfaatannya adalah untuk umat. Nah, pengen nggak sih gitu ya, sebagai orang beriman ya, ini mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah SAW ya, dan para sahabat dengan berwakaf ya. Bapak Ibu yang hadir ya, mungkin malam hari ini yang masih mendengarkan saya ya, ada nggak keinginan kita ya mendapatkan kemuliaan Allah dan melayani Rasulullah dengan berwakaf? Ya, saya yakin ya semua kita pasti kepengen. Nah, lalu berapa nih ya harta yang pantas diwakafkan untuk Allah? Berapa yang pantas? Ya, jadi bicaranya adalah bukan lagi kita mikirnya wakaf itu sunnah. Ini selalu saya ulang-ulangi gitu ya. Ini perlu diluruskan sekali pemahaman ini. Aduh, saya belum penting punya wakaf. Aduh, wakaf nanti dulu lah. Saya masih banyak PR yang lain. Untuk wakaf nomor sekian gitu ya. Nggak wajib juga wakaf itu gitu. Ini coba kita hapus dalam pemikiran kita, dalam benak kita, dalam mindset kita gitu ya. Bahwa kita bukan lagi bicara tentang itu, tetapi bicaranya adalah lembaga mana lagi yang mau kita support ya. Masjid mana lagi yang mau kita bantu ya. Pesantren mana lagi yang mau kita siapin dananya. Ya, program wakaf apalagi yang mau kita wakafkan, nafkahkan harta kita untuk itu, gitu ya. Jadi berapa nih ya harta yang pantas yang kita wakafkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Oke, kita ambil sebuah hadis ya. Ini memotivasi kita ya. Tujuannya adalah untuk memberikan energi semangat kepada kita ya. Itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Ya, ini kalau kita mau juga seperti Sa'ad ya, mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga, ya, modelnya begini nih, gitu ya. Jadi modelnya orang-orang yang begini, mikirin bagaimana hartanya itu lebih banyak untuk Allah, gitu ya. Karena suatu ketika dia dalam kondisi sakit, ya Rasul datang menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas coba tawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gitu ya. Sesungguhnya qad balagha bi minal wajah. Kau tahu melihat kondisiku saat ini, sakitku sudah sangat parah sekali ya. Semata sebagaimana kau lihat. Wa ana dzu mali, dan aku punya banyak harta ya. Wala yarithuni illa ibnatun li. Ya, tidak ada yang mewarisi hartaku ini kecuali aku hanya punya satu anak perempuan saja ya. Nah, ini penawaran dari Sa'ad ya. Afa atasaddaqu bi sulusai mali? Apakah boleh aku bersedekah ya, sedekahkan 2/3 hartaku. Ya, ini penawaran dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia mau kasih 2/3 hartanya untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk umat. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Qala la. Ya, enggak boleh. Qultu, lalu aku mengatakan, ya Sa'ad mengatakan, ya, asyatru ya Rasulullah. Setengah gimana ya Rasulullah? Ya. Qala Rasulullah la. Ya, Rasulullah mengatakan enggak boleh. Ya. Qultu, ya. Sa'ad mengatakan lagi, ats-tsulus ya Rasulullah. Ya. 1/3 saja gimana ya Rasulullah? Ya. Lalu Rasul menjawab, ats-tsulus, ya, 1/3, ya. Was-tsulusu katsir, dan 1/3 itu adalah banyak,
Ya. Nah, ini yang menarik kata-kata dari Rasulullah. Ya, ini kata-kata Rasulullah menjadi perenungan buat kita ya, sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada keluarga kita, kepada anak kita. Ya, innaka, ya sesungguhnya engkau antadzara warathatak, ya meninggalkan ahli warismu. Ya, agniya. Nah, itu menarik kata-katanya. Kaya, ya kaya. Allah ghani, Allah Maha Kaya. Agniya, ya kaya raya. Ya, berkecukupan, berkelimpahan. Khairun, lebih baik bagimu, ya min antadzarahum, daripada engkau lihat mereka, meninggalkan mereka alatan, miskin, fakir, ya yatakafafun nas, minta-minta sama orang lain, minta-minta sama manusia. Dan jangan sampai membebani orang lain, membebani keluarga kita, membebani kakak, adik, ya membebani keluarga kita. Karena kenapa? Ya karena beranggapan bahwa ya udahlah, saya serahkan kepada Allah tanpa ikhtiar, ya tanpa menyiapkan yang terbaik. Udahlah, pokoknya rezeki anak ada, rezeki mereka ada, Allah yang tanggung. Tanggung jawab kita di mana? Gitu ya. Ini banyak orang salah persepsi, salah pemikiran gitu ya, mengatakan bahwa pokoknya rezeki anak ini ada Allah yang tanggung. Ya, tapi kan tanggung jawab orang tua, ya ini seperti disampaikan Rasulullah SAW, ya bagaimana ya tetap ya mempersiapkan yang terbaik untuk keluarga, untuk anak gitu, yang meninggalkan mereka ya kaya raya, ya jangan sampai menjadi beban orang lain. Ini menarik. Nah, poinnya adalah ya yang pertama di sini ya bagaimana orientasi harta itu ya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang ingin 2/3 hartanya ya dinafkahkan, ya disedekahkan, ya diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya disetujui 1/3. Nah, gimana kita mau wakaf 1/3? Ya. Kalau di rekening kita ada nih uang ya, deposito, ya, mau nggak diwakafin untuk bangun masjid Bapak Ibu? Gitu ya. Seperti halnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kita bangun masjid gitu ya. Ini contoh nih, ya, membangun masjid atas nama diri sendiri, bukan rame-rame ya. Artinya bukan kita ada bangun masjid, kita sumbang 10.000, ya sumbang 20.000, sumbang 100.000, sumbang 1 juta, bukan begitu. Ya, walaupun boleh sih, walaupun ya sekecil apapun kebaikan, ya sekecil apapun amal soleh, ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan pahala, ya akan dilihat, ya. Apalagi kalau banyak kan begitu. Apalagi kalau bangun masjid sendiri. Baca 1 huruf dapat kebaikan, 10 kebaikan gitu ya. Apalagi kalau 1 ayat, apalagi kalau 1 juz, apalagi kalau 3 juz atau 10 juz, apalagi kalau khatam ya 30 juz ya. Jadi berpikirnya jangan aduh semampunya segitu. Enggak, bagaimana berpikirnya adalah apa nih ya yang mau kita berikan lebih banyak seperti itu. Apalagi kalau kita bisa bangun 1 masjid atas nama diri kita dan keluarga kita ya. Nah, tapi kan perlu duitnya kan nggak sedikit ya, banyak tentunya kan. Nah, jadi kalau kita mau berwakaf 500 juta untuk bangun masjid, ya masjid yang tadi itu sekitar 300-an juta lah, gitu ya. Ini masjid yang dibangun oleh Kadi, gitu ya. Dan uangnya belum ada nih saat ini, ya. Berarti kan kita harus menabung terlebih dahulu, ya, biar bisa diwakafin, gitu ya. Nah, ini penting juga, gitu ya, bahwa wakaf ini adalah amal ibadah yang juga perlu disiapkan, ya, dengan baik seperti halnya ibadah haji, ya. Agar bisa memiliki amal wakaf yang lebih terasa manfaatnya untuk umat gitu ya. Kalau ibadah haji kita mempersiapkan ya, merencanakan ya, menabung ya, begitu juga dengan wakaf. Iya. Seyogyanya idealnya adalah kita bagaimana punya wakaf besar ya. Membangun masjid sendiri gitu ya, membangun menyumbang kelas ya, menyumbang tempat belajar dan seterusnya, yang itu insya Allah maslahatnya lebih besar terasa untuk umat ya. Nah, kalau kita mau menabung ya, mengumpulkan uang ya dengan cara biasa, cara manual lah ya, 1 juta sebulan ya, bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta ya. Terus ya kita butuh waktunya 500 bulan ya, baru terkumpul 500 juta ya. 500 bulan dikali 1 juta, 500 juta, artinya kita butuh waktu 41 tahun 6 bulan ya. Waktu yang sangat lama dan belum tentu tercapai. Kira-kira Bapak Ibu, ya kalau hari ini usia kita udah 40 tahun, 50 tahun, berarti kan usia 80 sampai 90 tahun. Ya. Artinya masih waktu yang lama. Kalau kita baru berjalan setahun, berarti kan baru 12 juta, ya. Artinya wakaf kita hanya 12 juta saja. Seperti itu. Nah, maka ya bila tidak yakin, ya kita bisa menabung selama 41 tahun lagi, ya agar terkumpul uang wakaf sebesar 500 juta, ya maka ada cara berwakaf melalui program Alisha namanya, ya, yaitu program wakaf kuantum. Seperti apa? Ya, jadi ini contoh nih, ya, berwakaf melalui kuantum adalah dengan cara kita, ya,
ikut programnya, contoh di sini bulan pertama 1 juta ya. Kemudian kita melakukan yang namanya ikrar wakaf ya, atau janji wakaf wasiat ya kepada nazir wakaf yang ingin kita tunjuk. Ini contoh gitu ya. Ini adalah lembaga wakaf, nazir wakafnya adalah Kampung Maghfirah. Ya udah, ya kita lakukan ikrar wakaf, janji wakaf kepada Kampung Maghfirah ya. Ya, untuk apa wakafnya? Yaitu diniatkan wakafnya adalah wakaf untuk pendidikan dan dakwah ya di pesantren Kampung Maghfirah. Nah, ini Kampung Maghfirah ya. Ini yang belajar ya gratis ya. Mahasiswa-mahasiswa ini disiapkan untuk menjadi dai, untuk menjadi ulama, untuk menjadi pemimpin umat ya, untuk menjadi guru-guru nantinya ya, yang akan mengajarkan ibadah, mengajarkan sholat, mengajarkan agama, menjaga akidah umat ya, dari untuk anak-anak kita ya, anak turun kita. Kalau hari ini kita belajar sama guru kita ya, mereka akan menjadi guru-guru dari anak cucu kita insya Allah ya. Nah, ini tempat belajarnya gitu ya. Jadi wakafnya kita adalah untuk wakaf dakwah dan pendidikan. Atau ya pengen melakukan wakaf buat masjid ya di bulan pertama ya 1 juta juga kita ikrar wakaf, yaitu kepada lembaga wakaf nazir wakafnya IKADI ya. Wakaf IKADI ini adalah wakaf yang memang membangun masjid dan sumur gitu ya. Jadi kita niatkan ya untuk berwakaf masjid dan sumur air bersih ya. Nah, ini kita bisa ke IKADI seperti itu. Nah, tinggal kita jalankan aja programnya ya. Bulan kedua ya kita bayar, bulan ketiga kita bayar kontribusinya, bulan keempat, bulan kelima terus lah. Nah, seandainya ya, ini contoh saja ya, baru berjalan 4 bulan kemudian meninggal dunia. Ya namanya meninggal dunia kan kita nggak ada yang tahu ya. Maka ya program ini ya akan memberikan dana wakaf sebesar 500 juta ya, yang diterima oleh nazir wakaf tersebut ya, untuk apa yang dikelola sesuai dengan wakaf wasiatnya. Kalau tadi kita wakaf wasiatnya adalah kepada Kampung Maghfirah ya, maka akan dibangunkan masjid, ruang kelas, asrama ya, yang mana wakaf tersebut adalah untuk wakaf pendidikan. Ya kalau kita tadi niat wakafnya adalah untuk bangun masjid dan sumur ya, kita bisa serahkan ke IKADI tadi dan langsung akan dibangunkan masjid dan sumur atas nama kita, seperti itu. Nah, ini contoh dari program wakaf kuantum ya, atau wakaf wasiat. Nah, apa istimewanya program wakaf kuantum ini ya? Apa keistimewaan berwakaf melalui program wakaf kuantum ya? Yang pertama ya, bahwa dengan program ini ya insya Allah ya hati kita menjadi lebih tenang ya, dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena kita sudah punya wakaf, ya sudah mewasiatkan wakaf, kita sudah melakukan ikrar wakaf ya. Jadi kapanpun Allah panggil, ya kita sudah punya amal jariah sejak dini, yang sudah kita siapkan sekarang juga, gitu loh. Jadi nggak harus menunggu kaya dulu, ya karena yang kedua adalah program wakaf ini ringan, ya mudah dan hasilnya optimal. Jadi bisa merencanakan wakaf dengan iuran yang sangat ringan, ya dan bisa dicicil, ya tanpa harus menunggu kaya dulu. Ya, namun bisa berwakaf, nilai wakafnya itu ratusan juta, bahkan miliaran, seperti itu ya, dengan cara wakaf kuantum ini. Yang ketiga adalah ya, program ini adalah ta'awun dan berjamaah. Jadi sesama peserta menghimpun dana tabaruk atau dana kebajikan, yaitu ya, yang nanti pahalanya itu diniatkan apa? Untuk sekeluarga, ya, bahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, yang keempat adalah amanah dan berkah. Kenapa? Karena dikelola oleh nazir wakaf yang terpercaya, ya dengan program wakaf yang bermanfaat untuk umat, ya seperti untuk dakwah, pesantren, masjid, rumah sakit, ya sumur, dan wakaf perut lainnya, sehingga pahalanya mengalir abadi. Nah, yang kelima, ya ini adalah program wakaf ini juga sebagai bukti cinta dan tanggung jawab kita. Ya, karena selain wakaf, program wakaf Alisha ini juga memberikan dana warisan, ya untuk ahli waris yang ditinggalkan, ya. Sejalan tadi dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga ketika kita meninggal dunia ya ada warisan yang sudah disiapkan untuk keluarga kita ya. Nah, bagaimana caranya berwakaf melalui wakaf kuantum ya? Oke, sebelum saya jelaskan bagaimana caranya ya, sekarang kita mau dengar terlebih dahulu testimoni ya dari salah seorang wakif, yaitu Pak Deki atau Ibu Lisa ya. Apakah sudah ada di grup? Sudah ada ya. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Deki ya untuk memberikan testimoni ya buat kita di malam hari ini ya. Silakan Pak Deki dan Ibu Lisa untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat alhamdulillah tadi baru kembali dari bekerja, terus bisa join nih sekarang. Ya mungkin kalau dari kami keluarga ya alhamdulillah ya, kami memang
sebelum-sebelumnya kan mungkin kadang suka melihat orang berwakaf ya, ada keinginan dari kami keluarga ingin berwakaf, cuma mungkin kan belum memungkinkan dengan kondisi yang kami punyai sekarang. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya yang kebetulan ketemu Ustadz Zul, kami akhirnya ada semacam alternatif pilihan, oh bisa berwakaf dimulai dari sekarang gitu. Nah, jadinya setelah itu ya udah, ini kan juga sebagai bentuk, karena kami juga khawatir kalau misalkan ada alokasi dalam jumlah yang sangat besar, bisa-bisa mungkin kalau misalkan kita nggak disiplin sekarang ataupun udah mulai dibiasakan, bisa untuk keperluan yang mungkin akhirnya nggak bisa jadi wakaf-wakaf lagi gitu. Jadi memang ini membuat kita disiplin juga, dalam artian oh yaudah, dan membuat tadi benar kalau misalkan salah satu hal yang membuat kami lebih tenang, salah satunya itu bahwa istilahnya tadi umur kita nggak tahu, tapi secara istilahnya secara usaha ikhtiar yang kami lakukan bahwa kami sudah berwakaf lebih awal gitu, bagaimana nanti kondisinya. Mungkin ini nanti tambahkan sama istri saya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Ustadz atas kesempatannya. Kan kita kan juga sama-sama udah pernah dengar tuh yang riwayat Muslim kalau kita meninggal ada 3 amal yang tidak putus. Salah satunya itu kan ada ilmu bermanfaat, anak yang soleh, dan sedekah jariyah. Jadi kami memang merasa wakaf itu penting buat kita gitu. Jadi pas saya dengar ada program wakaf ini, jadi seperti kata suami tadi kan memang sebenarnya dari dulu kita mau nih wakaf dalam jumlah besar, tapi uangnya kan belum ada ya Pak ya, dalam jumlah besar gitu langsung berapa ratus juta misalnya, wah nggak kebayang uangnya. Terus tadi suami saya juga udah bilang kalaupun nanti tiba-tiba Allah kasih rezeki belum tentu langsung kita wakafin, bisa aja buat apa duniawi lah, buat beli inilah beli itu. Nah pas saya ke Kampung Fira waktu itu lagi itikaf ya, ada program ini Ustadz Zul sampaikan. Awalnya saya agak ragu karena khawatir ini gimana nih dengan asuransi, khawatir kehalnya gitu ya, takut tidak halal gitu. Karena kan banyak juga, ada juga beberapa pendapat yang berbeda ulama-ulama. Terus pas saya ikutan Zoom seperti ini, Ustadz Zul jelasin kalau ini tuh udah halal. Ada MUI-nya Ustadz Zul itu udah terangin gitu ya. Akhirnya kami merasa oh ini berarti memang insya Allah petunjuk dari Allah gitu atas doa-doa kita ya Pak ya, pengen wakaf gitu yang besar. Nah terus pas saya yakin ini halal, akhirnya kita ikut untuk berwakaf. Nah salah satunya itu kita wakafnya beberapa lembaga wakaf yang Ustadz Zul udah kasih tahu, dan memang yang porsinya paling besar itu di Kafiro. Karena waktu itu kita tahu ya, karena sudah pernah ke sana, di Kampung Mafiro itu kan buat mahasiswa-mahasiswa yang dapat beasiswa, ya. Nanti mereka itu diperuntukkan sebagai pengajar gitu, untuk mengajar nantinya akan dikirim ke penjuru Indonesia. Jadi kami berpikir ini insya Allah bisa mengalir gitu pahalanya. Nah, jadi kami niatkan buat kedua orang tua kami, orang tua saya, orang tua suami saya, buat kami berdua, anak-anak keturunan kami, semoga berkah, semoga diridhoi Allah. Terus kami sangat bersyukur bisa tahu program ini, karena memang nggak kebayang juga bisa ngasih banyaknya ke wakaf itu, berapa banyak itu kapan ya Pak ya. Jadi kami bersyukur sekali, alhamdulillah Allah sudah menuntun kami, sudah memudahkan kami untuk mengenal wakaf ini dan program wakaf ini, dan akhirnya bisa berwakaf. Karena memang kebutuhan dari kami ingin berwakaf, iya, ada jalannya lah saya sebut. Jadi memang penting ya buat kita. Makasih Ustadz. Terima kasih. Dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Deki, Bu Risa, terima kasih ya, jazakumullah khairan sudah memberikan testimoninya yang di kesempatan malam hari ini. Oke, baik ya, saya masuk ke materi berikutnya ya. Mungkin tadi ada yang
bingung juga nih, seperti apa caranya kok bisa ya berwakaf banyak sekali ratusan juta gitu ya. Karena Pak Deki sendiri itu luar biasa ya wakafnya, semua lembaga wakaf beliau ikut ya, ke Damedo Afa juga ya. Kemudian ke Al Azhar juga, ke Inisiatif Wakaf juga, Rumah Zakat juga ya, dan porsi yang paling banyak ke Maghfirah ya. Kalau nggak salah boleh sebutin Pak Deki ya, sekitar 300 juta ya atau 400. Kalau 300 atau 400 itu ya kemarin ya, karena yang dibagi semua ya, semua lembaga wakaf ke bagian apa namanya wakafnya dari Pak Deki, luar biasa sekali ya. Oke, baik Pak Deki, saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu semua yang hadir ya. Jadi bagaimana cara nih kita berwakaf melalui cara kuantum ya Bapak Ibu. Nah, yang paling penting adalah kita tentukan dulu wakaf kita diniatkan pahalanya untuk siapa gitu ya. Untuk orang tua, untuk pasangan, untuk suami, untuk istri, silakan kita tentukan dulu. Karena tadi balik lagi pada bahasa kita yang awal ya. Karena kalau kita di dunia aja sendirian gitu ya, hidupnya itu nggak enak, apalagi nanti di surga ya. Kita lihat keluarga kita ya sangat berharap juga kebagian pahala wakaf, tapi kita nggak berwakaf untuk mereka gitu ya. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi. Maka di sini program ini kita dari awal sudah bisa membacakan ikrarnya gitu ya. Kita bacakan ikrar wakaf kita adalah dibacakan untuk orang tua kita, untuk mertua kita gitu ya. Jadi ini wakaf wasiat ini inilah fadilah keutamaannya, kemudahannya seperti itu gitu ya. Jadi kita bacakan ya, seperti Pak Deki dan Ibu Lisa kemarin juga menyebutkan atas nama orang tua dan mertua gitu ya, dan anak-anak semua disebutkan nama ikrar wakafnya gitu. Ini artinya apa? Tujuannya dari nilai wakaf kita yang besar tersebut ya, kita niatkan ya untuk mereka semua kebagian pahalanya. Nah, yang kedua adalah ya, paling penting juga adalah kita hitung nikmat Allah yang sudah Allah kasih pada kita. Masa iya sih Allah sudah kasih keluarga, kerjaan, rumah, kendaraan, aset ya. Untuk kita wakafkan itu kita hitung-hitungan gitu. Itu kan ini introspeksi buat kita ya. Bagaimana kita tadi, makanya saya sampaikan hadisnya Sami Abi Waqqas gitu. Mikirnya itu adalah lembaga mana lagi nih yang mau disupport, untuk dakwah mana lagi yang mau kita bantu gitu. Jadi bukan hitung paling kecil berapa gitu ya. Programnya paling kecil berapa. Nah, itu yang perlu kita balik gitu ya. Jadi bagaimana kita mengedepankan yang apa namanya sesuatu ini untuk Allah, karena Allah udah kasih nikmat kita banyak sekali gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah hitung nih rencana kita mau wakaf berapa, kita mau ikut program yang besar seperti apa, ya masih berat di hati kita gitu ya. Coba kita lihat lagi gitu ya. Untuk rumah, kendaraan yang di dunia aja kita berani cicil ya, per bulannya sekian puluh juta ya, belasan juta ya, itu mampu mau gitu ya. Masa iya untuk rumah di surga ya, untuk kehidupan kita yang kala apa di akhirat, pikirnya panjang-panjang lagi gitu ya. Maka paling nggak kita niatkan dulu ya Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, bismillahirrahmanirrahim ya, dengan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, serta mendapatkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa taala ya, kita niatkan untuk berwakaf sekeluarga ya, untuk keluarga tercinta ya, melalui program Kuantum Wakaf. Mudah-mudahan Allah menerima niat mulia ini, amin ya rabbal alamin. Nah, ini kata Umar ya, suatu ketika mereka dengan 10 sahabat datang menghadap Rasulullah. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, siapa orang yang paling cerdas ya? Man akhyasun nas wa akramun nas." Orang yang paling cerdas dan paling mulia itu siapa ya Rasulullah? Ya, lalu saya mengatakan aktsaruhum dzikran lil maut, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian ya. Wasyadduhum isti'dadan lahu, yaitu orang-orang yang paling siap mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut ya. Yaitu adalah orang-orang yang cerdas ya. Dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Nah, ini berikut di antara orang-orang yang sudah merencanakan ya, menyiapkan bekal akhiratnya berupa wakaf dengan cara program wakaf kuantum ini. Nah, ini tadi ya, ini Pak Deki yang Ibu Isa ya, dengan dua anaknya ya. Kemarin ikrar wakaf yang menyerahkan wakaf wasiatnya melalui aliran syariah ya kepada Ustaz Hatta ya. Ini foto kita kemarin ikrar wakaf di Kampung Maghfirah ya. Nah, ini juga bagian kiri itu ada Ibu Yuli ya, minggu lalu sudah testimoni Ibu Yuli ya. Kemudian yang sebelah kanan itu di atas itu Pak Irfan ya, dan Ibu Indah, Dokter Indah ya, sudah testimoni juga di 2 minggu sebelumnya di acara kita malam hari ini. Yang sebelah kiri bawah Pak Deki tadi sudah testimoni ya. Ibu Liza yang bagian bawah itu juga sudah testimoni juga di pertemuan kita beberapa bulan yang lalu ya. Kemudian ya Ibu yang sebelah kiri Ibu Dr. Ratna ini ya, Dr. Ratna Komala Dewi juga ini sudah berapa kali saya minta testimoni juga ya. Alhamdulillah ya, selalu hadir dalam Zoom. Sepertinya malam ini juga ada tadi saya lihat ya.
Kemudian sebelah kanan itu ada Ika juga sudah berwakaf ya. Sebelah bawah itu ada Ibu Yulia Wulandari. Kemudian yang sebelah kanan bawah ada Pak Kasmen ya, Pak Kasmen dan Ibu Prima ya, yang sangat aktif di Kampung Mafiro juga sudah berwakaf juga di Kampung Mafiro. Kemudian ada Ibu Hilda juga. Ibu Hilda sudah pernah saya minta testimoni juga ya. Kemudian juga ada yang sebelah kanan itu Mbak Yayang ya, hadir juga malam hari ini. Kemudian ada Pak Aang ya, kemudian ada Pak Daniarso ya dan Ibu Tanti. Insya Allah next ya, tadi saya minta juga untuk minggu depan mudah-mudahan bisa ya Pak Daniarso untuk memberikan testimoninya. Ya, ada banyak sekali ya foto-foto yang lain mungkin nanti saya akan share ya. Oke, berikutnya ini 2 slide terakhir ya, bahwa kita hidup ini cuma 3 hari saja ya, bahwa kemarin yang tidak mungkin kita bisa ulangi lagi ya, kesempatan hari ini aja yang ada ya, besok wallahu alam ya, kita nggak tahu besok masih ada umur atau enggak. Paling nggak kita niat dulu ya bahwa kita benar-benar pengen punya persiapan buat menuju akhirat kita insya Allah dengan cara berwakaf. Nah ini yang juga perlu kita renungkan ya, bahwa nikmat Allah itu kalau kita lihat itu seperti gunung es gitu ya, nikmat yang Allah itu nggak terbatas tuh banyak banget sudah sebenarnya gitu ya. Nah tinggal kita hitung lah mana ya sebesar apa nikmat yang mau kita wakafkan untuk umat ini yang menjadi pahala jariah kita di akhirat kelak ya. Dan ini tabelnya ya, contoh saja ya, bahwa program wakaf ini juga ada nilai warisannya ya, dan itu sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional ya, fatwa nomor 16 tahun 2016 ya, bahwa program wakaf ini sudah halal ya dan sesuai dengan syariah gitu ya. Jadi program wakaf melalui cara kuantum wakaf. Nah ini contoh, kalau usia kita 40 tahun itu sebenarnya cuma 18.000 aja per hari gitu ya. Kita sudah punya wakaf 225 juta ya, dan punya warisan 275 juta ya. Atau kalau kita mau siapin warisan 550 juta dan warisan dan wakaf 450 juta ya, paling sekitar 1 jutaan ya, 1.100.000 per bulan ya. Atau kalau pengen wakafnya 1 miliar bisa ya, karena beberapa orang di Kampung Mafiro juga ikut wakafnya yang 1 miliar ya, dan siapin warisan yang 1,2 miliar ya. Seperti Bu Dr. Ratna juga ya, wakafnya 1 miliar dan beberapa orang ya, luar biasa sekali ya. Nah ini tabelnya ya, mudah-mudahan kita malam hari ini bisa paling tidak dapat informasi ya, bagaimana kita bisa memikirkan untuk menyiapkan wakaf kita. Nggak harus nanti-nanti kok gitu ya. Kalau nanti-nanti kita wallahualam umur kita masih atau enggak, seperti disampaikan oleh Pak Deki dan Ibu Isa tadi gitu ya, bahwa ini ada program yang memudahkan kita merencanakan wakaf ya, dan insya Allah hati kita bisa menjadi lebih tenang karena kita sudah melakukan ikrar wakaf yang insya Allah nantinya ya, wakaf tersebut akan bermanfaat untuk umat ya, ke tempat-tempat yang kita ingin lakukan ikrar wakaf kita, apakah untuk Mafiro atau untuk IKADI atau untuk lembaga-lembaga yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa sekian ya, sudah jam 9:10. Bila ada pertanyaan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ya, silakan hubungi yang mengundang ya, karena Bapak Ibu hadir malam hari ini pasti ada yang mengundang ya, yang ingin bertanya lebih lanjut bagaimana ya biar bisa punya wakaf dengan cara mudah, sederhana ya, dan ada kepastian nilai wakafnya, silakan hubungi sahabat-sahabat Kuantum Wakaf yang mengundang Bapak Ibu pada hari ini. Demikian dari saya, atas segala kekurangan saya mohon maaf ya, atas segala kehilapan, kesalahan ya, mudah-mudahan Allah ampuni kita semua ya, dan Allah kumpulkan kita semua ya, termasuk orang-orang yang mimman yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, orang-orang yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan sabda Rasulullah, dan orang-orang yang mengamalkan ya yang terbaik dari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, khususnya Pak Deki dan Terima kita. kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.